أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang indah dan cerah ini, setelah kita diberi kemudahan Allah Ta'ala untuk menunaikan salat subuh berjamaah, maka mari kita sempatkan waktu kita sejenak untuk mempelajari kembali perkara-perkara agama yang penting untuk kita ketahui bersama. Dan mudah-mudahan dengan kita selalu belajar dan mengkaji ilmu-ilmu agama ini akan menjadikan kebaikan buat kita. Dan sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa dikehendaki Allah Ta'ala dengan kebaikan, maka Allah jadikan dia orang yang faqih, orang yang benar-benar paham tentang perkara agamanya. Iya. Dan untuk bisa memahami perkara agama ini tidak bisa tidak kecuali dengan kita terus bersemangat di dalam mempelajari agama ini, dengan kita selalu duduk di majelis-majelis ilmu, dan kita bersemangat untuk mengkaji dan pelajari serta mengamalkan apa yang telah kita pelajari tersebut. Dan seperti ini pula, ma'asyiral muslimin, adalah merupakan jalan yang bisa kita tempuh agar kita dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mencapai jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi SAW juga pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahadallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa berjalan menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama, menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju ke surganya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Taib, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah Ta'ala kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Nahwu Akhlaqis Salaf karya Asy-Syaikh Abu Usamah Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Beliau menyebutkan satu judul dalam bab yang ke-9, As-sahabatu radhiyallahu anhum yasifuna al-akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mensifati atau menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita bisa mengetahui bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tentu dari penjelasan dan keterangan-keterangan
yang disampaikan oleh para sahabat kepada kita, dan sampailah penjelasan itu kepada kita, yang semua itu tentu dinukil atau diambil dari apa yang disaksikan, apa yang diperhatikan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Habibullah taala beliau mengatakan, lamma ba'asallahu jalla jalaluh Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila tsaqilaini bil huda wa dinil haq, zadahu bastatan fi hadhihi al akhlaqil hamidati hatta balagal kamal al bashari. Kata beliau rahimahullah hafizallahu taala, ketika Allah subhanahu wa taala jalla jalaluh mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada dua golongan, yaitu bangsa manusia dan jin, dengan membawa petunjuk dan juga membawa agama yang hak ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada beliau bastah, yakni keluasan, terutama fi hadhil akhlaqil hamidah, pada akhlak yang mulia yang ada pada beliau, hatta balagal kamal bashari, sehingga sampailah beliau pada puncak kesempurnaan manusia. Dengan sebab akhlak yang mulia itu, beliau telah mencapai kesempurnaan manusia. Wa qad ikhtarallahu li nabihi ashaban, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihkan untuk nabinya para sahabat, yang mana kata beliau, hum khairu quruni hadhil ummatil muhammadiyah, yang mana para sahabat ini mereka adalah sebaik-baik generasi untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, karena para sahabat itu ma'asyiral muslimin adalah orang-orang terbaik yang dipilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendampingi, untuk menemani, bahkan tidak hanya itu, juga untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua perkara. Allatihum khairul umam, yang mana mereka itu adalah sebaik-baik umat manusia yang Allah Ta'ala pilihkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia itu kata Rasulullah adalah generasiku, yaitu orang-orang yang hidup di masa Nabi, yang mereka tidak lain dikenal dengan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelahnya, yaitu generasi generasi tabi'in. Kemudian thumma alladhina yalunahum, lalu setelah itu orang-orang yang setelahnya lagi, yaitu generasi atba'ut tabi'in, yang mereka ini ma'asyiral muslimin, terutama para sahabat Nabi, dikatakan sebagai khairul umam, sebaik-baik umat manusia ini. Naam, balaghu da'watahu, yang mana para sahabat itulah yang menyampaikan dan mengajarkan dakwah Rasulullah SAW kepada generasi setelahnya. Wa hafidhu sunnatahu, dan mereka pula yang menjaga sunnah Nabi SAW. Wa warisu anhu sallallahu alaihi wasallam makarimal akhlaq, dan mereka itu adalah orang-orang yang mewariskan dari Rasulullah SAW apa? Di antaranya akhlak-akhlak yang mulia. Wa naqaluha liman ba'dahum, dan mereka pula yang memindahkan, yang mentransfer ilmu agama ini kepada orang-orang yang setelah mereka, generasi setelah mereka. Hatta jaa rijalun sana'ahumullahu ala ainihi wa gharasahum biyadihi wasta'maluhum bi ta'atihi. Kemudian setelah itu datanglah beberapa orang atau generasi setelahnya yang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sebagai juga orang yang terbaik dengan pengawasan Allah, dan menumbuhkan mereka atau menjaga mereka dengan pertolongannya, dan menjadikan mereka orang-orang yang juga senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fadunu hadhihi dararus saminah biwasitati salasil ad-dahabiyah al-muttassilah. Kemudian mereka ini barakallahu fikum dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang menyampaikan mutiara
yang berharga ini, yaitu ilmu agama ini, dengan perantaraan sanad atau mata rantai yang bersambung, atau sanad emas atau mata rantai emas yang bersambung. Artinya ma'asyiral muslimin, beliau menyebutkan setelah datang generasi sahabat dan setelah berlalunya mereka datang generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan di antara mereka adalah orang-orang yang betul-betul dijaga oleh Allah Ta'ala untuk benar-benar menyampaikan agama ini dengan amanah, yakni para ahli hadis, para ulama-ulama ahli hadis yang menjaga sunnah Nabi SAW, yang mereka itu adalah menyampaikan agama dengan sanad, dengan mata rantai di dalam menyampaikan ilmu agama ini dari orang-orang yang terpercaya, bukan sembarang orang. Karena itu para ulama kita mengatakan, di antaranya Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, al-isnadu minad din, bahwa sanad-sanad di dalam hadis, dalam penyampaian ilmu agama dari Rasulullah SAW itu adalah termasuk bagian dari agama ini. Walau lal isnadu laqala man syaa ma syaa. Seandainya enggak ada sanad, maka orang akan bicara sekehendak hatinya, terutama tentang perkara agama ini. Makanya dahulu para sahabat awalnya atau para ulama tidak mempermasalahkan siapapun yang menyampaikan agama ini. Namun ketika munculnya bid'ah-bid'ah, munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam perkara agama, dan munculnya tokoh-tokoh ahli bid'ah dan penyesat yang mereka berbicara agama sekehendak hatinya, semau gue dan sebagainya, maka setelah itulah para ulama betul-betul ketika membahas masalah agama ditanyakan kepada mereka, dari mana kamu menukil agama ini? Dari fulan, dari fulan, dari fulan, semua diteliti, dilihat. Kalau itu dari ahlus sunnah, mereka terima. Kalau bukan alias dari ahli bid'ah, maka ditolak mentah-mentah. Ini semua dilakukan dalam rangka penjagaan terhadap agama ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang semacam ini, ma'asyiral muslimin, nah, orang-orang yang terpercaya di dalam menyampaikan agamanya ini. Ini adalah juga dalam rangka apa? Supaya menjaga kemurnian agama ini jangan dicemari oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, terutama orang yang menyampaikan agama menurut selera hawa nafsunya, bukan dari ketentuan Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, itulah para ulama ahli hadis. Naam, itu adalah generasi terbaik setelah masa para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seterusnya hingga hari ini. Nah, kemudian kata beliau hafizallahu ta'ala, wa qad i'tana ha'ula'il jahabidah bitadwini sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam umuman wa bima yata'allaqu bi akhlaqihi wa mizayahu khususan. Nah, kemudian kata beliau, sungguh orang-orang cendekiawan ini tadi, yaitu para ulama al-hadis, mereka mulai perhatian di dalam menyusun atau mencatat atau membuat buku-buku dan mencatat tentang masalah sunnah-sunnah Nabi SAW secara umum, yaitu dengan penyusunan buku-buku hadis. Mulailah dibuatlah, ya, dikumpulkanlah tentang masalah hadis-hadis. Setelah mereka dahulu mengambil hadis, dinukil dari satu ulama kepada ulama lain dengan sanad yang terpercaya, yang diatur sedemikian rupa, yang sahih diterima, yang tidak sahih ditolak dan dibuang, maka kemudian dilakukanlah yang namanya penyusunan kitab-kitab hadis, dimulai dari pembahasan hadis-hadis secara umum. Kemudian juga ada juga yang mengkhususkan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan akhlak Nabi SAW, dan juga berkaitan dengan apa ini, yakni masalah, iya, berkaitan dengan akhlak Nabi dan juga bagaimana perbuatan beliau atau contoh-contoh keteladanan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam masalah akhlak ini. Faminhum man aqada lahum abwaban dhamina muallafatahu wa minhum man afradaha bitasnif wa ta'lif wa awrada kulla ma yattasilu bi khawfihi min Allah wa khasyatihi wa judihi wa karamihi wa itharihi wa hayatihi wa wafatihi. Dan kemudian setelah itu ada pula di antara para ulama yang kemudian menyusun buku-buku
ataupun kitab-kitab secara khusus yang disebutkan bab-bab tertentu dalam penyusunan kitab tersebut. Nah, di antara mereka ada pula yang menyusun ataupun membuat karya-karya tulis yang terkait dengan masalah akhlak beliau secara khusus, di antaranya yang terkait dengan rasa takut beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Allah taala. Demikian pula rasa takut beliau, kesungguhan beliau dalam ibadah, kemuliaan beliau, dan juga kepedulian beliau terhadap orang lain. Kemudian kehidupan beliau secara umum, kematian beliau. Demikian pula wasidqihi wa amanatihi wa tawadu'ihi, dan juga penyusunan kitab-kitab yang terkait dengan kejujuran beliau, amanah beliau, ketawaduan beliau, wa syukrihi wa sabrihi wa hilmihi wa afwihi wa safhihi. Demikian pula yang terkait dengan masalah rasa syukur beliau, kesabaran beliau, kelemah lembutan beliau, dan sikap pemaaf beliau, wa syaja'atihi, dan keberanian beliau, wa adlihi, dan keadilan beliau, wa zuhdihi, dan kezuhudan beliau, wa qanaatihi, dan qanaahnya beliau, wa silatihi lirahim, dan juga bagaimana silaturahim beliau, wa kasrihi atau wa kasratihi tabassumihi. Demikian pula dalam masalah banyaknya beliau senyum tatkala bertemu dengan orang lain, wa iffatihi, dan iffah beliau, yakni masalah bagaimana sikap beliau di dalam kesederhanaan. Demikian pula ghiratihi, kecemburuan beliau, ila jami'i ahadi hasani khalqihi sallallahu alaihi wasallam, sampai pada pembahasan yakni perincian-perincian tentang bagusnya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya apa? Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin. Para ulama ketika membahas tentang permasalahan yang terkait dengan Nabi SAW, maka mereka menyebutkan sunnah-sunnah beliau atau hadis-hadis beliau yang terkait dengan masalah-masalah akhlak beliau secara umum maupun khusus, yang diperinci dalam kitab-kitab besar maupun kitab-kitab kecil. Maka ini semua ma'asyiral muslimin menunjukkan apa? Betapa sempurnanya kepribadian beliau, akhlak beliau yang kita mesti contoh dari beliau. Oleh karena itu kata penulis, beliau mengatakan, wa ha nahnu naktafi bi iradi ba'di aqwali ashabi misla zaujatihi wa khadimihi alladhina kanu aqrabun nasi ilaihi wa alsaqahum bihi. Maka kata beliau, inilah kami merasa cukup untuk menyebutkan sebagian perkataan para sahabat, terutama dari istri beliau dan juga dari pelayan beliau, yang mereka ini adalah manusia yang paling dekat dengan beliau dan orang yang paling lengket dengan beliau. Maksudnya penulis akan menyebutkan di antara kesaksian para sahabat Nabi tentang bagaimana sih di antara akhlak beliau itu, dan beliau mencukupkan dengan menyebutkan dua orang saja, terutama orang yang dianggap paling dekat dengan Nabi dan paling sering bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Yaitu istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, demikian pula pelayan beliau yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang keduanya ini dianggap orang yang paling dekat dengan beliau, dan mereka adalah orang yang paling lengket terus menerus menyertai kehidupan beliau, karena istri Nabi yang paling dicintai Rasulullah diantaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Demikian pula pelayan Rasulullah yaitu Anas bin Malik yang kita kenal keutamaannya tersebut, yang beliau selama 10 tahun lebih mulai dari kecil beliau menemani Rasulullah sebagai pelayan yang mengurusi banyak sekali kebutuhan-kebutuhan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sebutkan di antaranya perkataan Aisyah, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Dikatakan oleh beliau, qalatis sayyidatu Aisyatu bintu As-Siddiq wa zaujat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah bintu As-Siddiq, dan beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan. Rasulullah SAW itu bukanlah orang yang fahish, orang yang keji, wala mutafahishan, dan tidak pula orang yang berkata-kata keji atau melakukan kekejian, wala sahaban,
bil aswaq, dan beliau ini bukanlah orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Wala yajzi bisayyi'ah, dan tidak pula beliau ini orang yang suka membalas kejelekan dengan kejelekan yang lain. Walakin ya'fu wa yasfah, akan tetapi beliau itu adalah orang yang suka memaafkan dan merelakan kesalahan orang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang mulia ini barakallahu fikum dikeluarkan Imam At-Tirmidzi dan yang selainnya dengan sanad-sanad yang sahih. Ma'asyiral muslimin, perhatikan baik-baik. Dalam hadis yang mulia ini, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang kita kenal beliau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kisahkan, beliau ceritakan bagaimana sih akhlak Rasulullah itu. Kata beliau, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan, bahwa Rasulullah SAW itu bukanlah orang yang fahish. Apa al-fahish itu? Para ulama menjelaskan, dul fahsi fi tab'ihi, orang yang mempunyai sifat keji di dalam tabiatnya, atau orang yang tabiat asalnya memang orang yang keji, ya, suka berbuat kekejian baik dengan perbuatannya maupun dengan lisannya. Ini namanya fahish, dan tidak ada pada diri Rasulullah sifat yang demikian itu. Naam, wala mutafahishan, dan tidak pula beliau ini orang yang mutafahish. Dikatakan orang mutafahish yakni mutakalliful fahsh, orang yang membebani diri dengan kekejian, atau orang yang berpura-pura keji atau berlagak keji atau suka berbuat kekejian. Beliau pun juga tidak punya sifat yang seperti ini. Wala sahaban bil aswaq, sahaf atau sahab, ya, sahabun maknanya syadidus saut, orang yang keras suaranya, suka teriak-teriak, ya, suka banyak omong dan suaranya keras di tengah-tengah pasar. Tidak demikian, Rasulullah bukan orang yang seperti itu. Dan ini menunjukkan kalau ada orang yang ngomongnya paling keras dan suka teriak-teriak di pasar, ini menunjukkan kebodohannya dan bukan termasuk orang yang mulia. Dan beliau tidak seperti itu, sebagaimana kesaksian dari Aisyah radhiyallahu anha. Sekali lagi dikatakan oleh beliau, Rasulullah itu bukanlah orang yang keji, bukan pula orang yang suka berbuat kekejian baik dengan lisan maupun perkataannya ataupun perbuatannya. Tidak pula orang yang suka teriak-teriak di pasar. Tidak pula dikatakan wala yajzi bisayyi'ah, tidak pula suka membalas kekejian orang lain dengan perbuatan keji, atau kejelekan orang lain dengan balasan berupa kejelekan. Perhatikan di sini. Tetapi apa yang dilakukan beliau? Walakin ya'fu wa yasfah, tetapi beliau itu adalah orang yang suka memaafkan dan mudah merelakan kesalahan orang lain. Seperti itu, ya. Barakallahu fikum. Maka faedah yang bisa diambil dari hadis ini, ma'asyiral muslimin, menunjukkan pada kita di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi, beliau bukanlah orang yang keji atau orang yang suka berbuat kekejian baik dalam perbuatan atau ucapan yang jelek, bukan pula orang yang banyak melakukan kejelekan lainnya. Dan beliau bukanlah orang yang suka berteriak-teriak di pasar, yang menunjukkan bahwa ini adalah perbuatannya orang bodoh, ya. Tidak demikian. Dan beliau jauh dari sikap-sikap yang seperti itu. Tetapi disebutkan dalam hadis ini, beliau adalah orang yang lemah lembut, orang yang penuh dengan sopan santun, orang yang suka memaafkan kekeliruan atau kesalahan orang lain, dan seterusnya, sebagaimana yang disaksikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Perhatikan ini, satu dari akhlak Nabi yang seperti ini adalah sungguh menunjukkan indahnya dan bagusnya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kesaksian yang kedua yang dinukilkan di sini oleh Syekh Hafizahullah taala adalah apa yang pernah dikatakan oleh pembantu beliau, pelayan beliau yang selalu mengurusi dan membantu urusan rumah tangga beliau dan juga menolong kebutuhan-kebutuhan beliau. Siapa? Anas bin Malik, yang sejak kecil pernah disuruh oleh uminya atau ibunya dan diserahkan kepada Rasulullah untuk menjadi pelayan beliau. Dan dikatakan oleh Anas, perhatikan, khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinin, saya pernah menjadi pelayan beliau, pelayan Rasulullah SAW
selama 10 tahun. Ini kata Anas. Fama qala li uffin qat. Beliau tidak pernah berkata kepada saya uffin, ya, sama sekali. Tidak pernah mengatakan uff. Apa uff itu? Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin. Para ulama menjelaskan, kita kan sering mendengar istilah uff. Apa itu? Kalimatun tabarram atau tabarramu wa malalun tuqalu likulli ma yatatajjal minhu. Uff itu adalah merupakan kalimat atau perkataan, ya, yang atau ungkapan perkataan yang menunjukkan kebosanan atau kejemuan karena merasa tidak suka, ya. Nah, Rasulullah tidak pernah berbuat seperti itu terhadap pembantunya. Enggak pernah sama sekali Rasulullah menunjukkan perkataan-perkataan yang mengandung kebosanan atau kejemuan atau ketidaksukaan terhadap pelayan beliau ini. Sama sekali, kata beliau, uffin qat. Tidak pernah beliau sama sekali mengucapkan kata-kata seperti itu. Wa ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'tah. Ya, beliau juga tidak pernah mengatakan kepadaku tentang apa yang aku lakukan. Beliau tidak pernah mengatakan, kenapa wahai Anas kamu kok berbuat ini dan itu. Wala li syai'in taraktuhu lima taraktah. Dan beliau juga tidak pernah mengatakan terhadap apa saja yang aku tidak pernah lakukan dengan mengatakan misalnya, kenapa kamu tidak berbuat ini, tidak berbuat itu. Begitu. Lihat ini kata Anas bin Malik. Wala, kata beliau, wa kana Rasulullah sallam min ahsanin nasi khuluqa. Dan beliau itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya, orang yang paling baik akhlaknya. Itulah Nabi SAW. Perhatikan, ini kesaksian dari Anas. Wala masastu khazzan wala hariran wala syai'an alinu min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ya, saya ini tidak pernah menyentuh kain sutra yang tebal atau kain sutra yang tipis, atau tidak pernah menyentuh sesuatu apapun yang lebih lembut daripada telapak tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wala syamamtu miskan qat wala atara kana atyabu min irqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak pernah mencium minyak misik atau minyak kasturi sama sekali, dan tidak pula wangian apapun kecuali bahwasannya bau beliau itu, bau keringatnya Rasulullah itu lebih harum daripada minyak wangi yang paling harum sekalipun. Subhanallah. Ya, lihat ini. Dan hadis yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum, ya, diriwayatkan juga dan diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Na'am, barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan baik-baik, ya. Anas bin Malik juga menceritakan kepada kita bahwa beliau itu orang yang berakhlak paling baik, tidak cerewet. Beliau itu tidak pernah menanyakan begini dan begitu pada pelayannya, kenapa tidak berbuat ini, kenapa tidak berbuat itu, atau justru kenapa berbuat ini atau berbuat itu, dan seterusnya. Dan beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW, ya, min ahsanin nasi khuluqa, termasuk orang yang paling bagus akhlaknya dan paling baik keadaan beliau. Sampai-sampai dikatakan tangan atau telapak tangan beliau itu sangat-sangat lembut, lebih lembut dari sutra. Masya Allah, ya, seperti itu. Kayak apa kalau begitu gambarannya? Mungkin lebih halus daripada tangan wanita mungkin, ya. Wallahu a'lam. Apakah Rasulullah tidak pernah kerja? Wallahu a'lam. Kok tangan-tangan kita ini kasar, maksudnya, ya, saking banyaknya kerja, ya. Namun bukan itu yang dimaksud di sini. Beliau menyebutkan betapa indahnya kepribadian beliau, akhlak beliau, dan juga keadaan beliau. Sampai-sampai dikatakan bahwa keringatnya Rasulullah itu lebih harum daripada minyak misik sekalipun. Subhanallah, ya. Artinya beliau itu orang yang disebutkan dalam riwayat yang lain, beliau itu orang yang suka berharum-haruman, memakai minyak wangi, dan selalu, ya, tercium dari beliau itu harum yang luar biasa. Ya, apakah memang keringatnya sendiri itulah harum atau bagaimana? Wallahu alam. Yang jelas senantiasa keluar dari tubuh beliau itu bau harum yang sangat indah. Nah, karena itulah Bapak sekalian, ma'asyiral muslimin, kita pun juga senang untuk itu,
apalagi di hadapan istri kita, ya, senangkan dengan harum-haruman, dengan pakaian yang indah, dengan penampilan yang menyenangkan, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kata Syekh Hafizahullah Ta'ala sebagai penutup, beliau mengatakan, wa fi hadhil ahadisi bayanun atau bayanu kamali khalqihi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis-hadis yang mulia ini terdapat penjelasan tentang kesempurnaan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, wa husni usratihi allati kana 'alaiha, dan menunjukkan pula bagusnya cara pergaulan beliau kepada keluarganya, ya, yang beliau berada di atasnya. Minha, di antara bentuknya adalah tarkul itab ala ma fata. Beliau tidak pernah mencela atau meninggalkan celaan, tidak suka mencela terhadap apa saja yang terlewatkan, ya. Li'anna hunaka manduhatun anhu bisti'nafil fi'li idza ikhtiyaja ilaihi. Artinya apa? Maka kata beliau, karena sesungguhnya di sana terdapat suatu keluasan dari beliau sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa memulai suatu perbuatan dan apabila hal itu dibutuhkan. Maksudnya apa? Di antara akhlak beliau yang paling pokok, kata beliau ini adalah beliau itu tidak pernah suka mencela apapun, ya, terutama memang tidak dalam perkara yang tidak perlu dicela, ya, dan memang perlu dimaafkan, maka beliau tidak pernah mencela karena sesuatu tersebut. Kalau memang perlu dimaafkan karena memang di sana ada hal-hal yang perlu untuk kita bersikap leluasa atau bersikap luas atau memberikan kebebasan dalam perkara kebaikan, kalau memang itu hal yang sangat dibutuhkan. Tapi kalau memang dibutuhkan sebagai nasihat dan celaan, perlu sampaikan. Tapi yang jelas secara umum akhlak beliau seperti itu, ya, tidak suka mencela atau mengolok-ngolok atau apalagi mencaci maki dan seterusnya. Ini bukan akhlak beliau. Wala'alla hadzal khalqu an-nabawi yakunu manaran lid-du'ati ila Allah. Ini peringatan, perhatikan. Sebagai penutup, Syekh Abu Samah Salim bin Aid Al-Hilali mengatakan, ya, barangkali akhlak nabawi atau akhlak nabi semacam ini yakunu manaran lid-du'ati ila Allah, bisa menjadi sebagai mercusuar atau menara atau sebagai petunjuk lid-du'ati ila Allah, kepada para dai-dai ila Allah, kepada orang-orang yang berdakwah menyeru manusia agar mengikuti jalan Allah. Apa itu? Idza ra'au min ikhwanihim hafwah, apabila mereka melihat dari saudaranya itu ada ketergelinciran atau kesalahan, wazallatu qadam, atau tergelincirnya kaki atau berupa kesalahan yang tidak sengaja, fala yabtadirunahum bil aitab, maka janganlah mereka bersegera untuk mencela orang-orang yang tergelincir tersebut. Artinya apa? Para dai khususnya, ya, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, manakala melihat adanya kekeliruan dari sebagian saudaranya, ya, atau ketergelinciran, kesalahan dari saudaranya, maka dengan segera langsung mencaci maki dia, mencela dia, mentahdir beliau atau dia dan seterusnya. Jangan. Tetapi apa? Naam, hendaknya bersabar, dan kalau perlu menasihati secara tertutup dan seterusnya. Dan itu dilakukan berkali-kali agar orang yang tergelincir atau salah atau keliru itu mau kembali kepada jalan yang benar. Iya, seperti itu. Sehingga inilah yang dicontohkan Nabi SAW, mudah memaafkan, mudah selalu memberikan kerelaan kepada orang yang salah, naam, supaya mereka bisa berkembali dalam kebaikan. Sekali lagi perhatikan, Syekh mengatakan, wala'alla hadzal khuluqun nabawi sallallahu alaihi wasallam yakunu manaran lid-du'ati ila Allah. Ya, barangkali atau mudah-mudahan akhlak Nabi yang semacam ini bisa menjadi manaron atau menara atau mercusuar, atau maksudnya adalah sebagai petunjuk bagi para duat ila Allah, kepada para dai-dai yang berdakwah di jalan Allah, ya, atau para ikhwan yang sudah semangat dalam agama ini. Idza ra'au min ikhwanihim hafsah atau hafwah wa zallata qadam, dia melihat adanya ketergelinciran atau kesalahan dari saudaranya sesama muslim atau sama para dai khususnya,
fala yabtadirunahum bil aitab, maka janganlah mereka bersegera untuk memberikan celaan kepadanya. Ya, kenapa? Li'annahu yadhabul ashab wa yufsidul ahbab, karena yang demikian ini bisa menghilangkan yakni teman-teman atau persaudaraan, ya, dan bisa merusak kasih sayang di antara kita. Iya, ya, karena itulah ma'asyiral muslimin, sekali lagi akhlak yang dicontohkan Nabi ini lebih khusus adalah tarkul itab ala mafat, yakni tidak mudah mencela terhadap apa yang terlewatkan atau adanya kekurangan, tapi lebih banyak memberikan kemaafan, memberikan kerelaan, dan iya, kalau perlu dinasihati, nasihati secara tertutup dengan baik, maka agar orang-orang yang tergelincir itu mau kembali kepada kebaikan. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, barakallahu fikum. Selesai dalam bab ini yang disebutkan penulis hafizallahu taala, yang inti dan kesimpulannya ma'asyiral muslimin, yakni kita diajari oleh beliau betapa bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama yang disebutkan oleh dua orang sahabat yang mulia, Aisyah radhiyallahu anha, demikian pula Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sebagai orang-orang yang paling dekat dengan beliau, yang kesehariannya melihat bagaimana akhlak beliau, semuanya menyaksikan, semuanya memperhatikan betapa indah akhlak beliau itu, ya, yang digambarkan sebagai akhlak yang baik sekali. Di antaranya bukan orang yang keji, ya, namanya kekejian, masya Allah, itulah puncaknya kejelekan, ya, dan beliau tidak seperti itu, ya. Demikian pula bukan sebagai puncak kebodohan orang-orang yang banyak teriak-teriak di pasar, ya, atau yang menunjukkan orang itu bodoh dalam, ya, agama maupun akhlak dan sebagainya. Tidak pula orang yang suka membalas kejelekan orang lain dengan kejelekan yang serupa atau bahkan lebih besar atau bersikap zalim kepadanya, tidak demikian. Walakin ya'fu wa yasfah, kata Aisyah, beliau itu adalah orang yang suka memaafkan dan suka memberikan kerelaan kepada orang lain, sehingga adanya kesalahan, adanya ketergelinciran dari orang lain, lebih-lebih kepada orang dekat kita, ma'asyiral muslimin, maka beliau adalah mudah sekali memaafkan, dan inilah akhlak yang mulia. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, barakallahu fikum. Ini saja yang bisa disampaikan pada pengajian pagi hari ini, yang intinya ma'asyiral muslimin, ya, insyaallah mudah-mudahan kita diberikan, ya, juga akhlak yang mulia sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kelanjutannya akan kita sambung pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, ini dulu, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, sebelum ditutup, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan, barakallahu fikum, dalam masalah ini atau mungkin permasalahan-permasalahan umum yang lainnya. Wallahu a'lam. Silakan, Pak. Nggih. Nggih. Ya. Ya, baik, barakallahu fikum. Ada pertanyaan, ketika hari Jumat pas khotib naik mimbar dan akan berkhutbah, banyak para hadirin atau jamaah yang sedang menunggu mulai, ya, awal hingga khotib naik mimbar itu tertidur, begitu Bang, ya? Tertidur ketika sebelum khutbah, bahkan ketika khutbah berlangsung pun tambah ngorok, begitu ya, atau banyak tidur. Tayyib, barakallahu fikum. Tayyib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidurnya orang-orang yang hadir dalam khutbah Jumat ataupun yang lain tentunya itu juga tidak merusak atau tidak sampai merusak amalan ibadah salat Jumatnya ataupun Jumatnya secara umum, tidak, ya. Hanya saja tentunya hal ini adalah bukan adab yang baik, ya, karena itulah Nabi SAW menyuruh ketika seorang mendengar khutbah ataupun akan mendengar khutbah kok kemudian timbul rasa kantuk, maka Rasulullah menyuruh agar tempat duduknya bergeser atau pindah, ya. Kalau ada tempat yang lebih luang, pindah ke tempat tersebut. Tapi kalau tidak, karena padatnya, ya paling tidak bergeser ke kanan sedikit, ke kiri sedikit, mundur sedikit atau maju sedikit, untuk supaya tidak ngantuk. Wallahu a'lam. Seperti itu. Ini cara kiat untuk supaya tidak ngantuk. Kalau memang betulnya ngantuknya puwol, nggak bisa ditahan, berwudu,
keluar untuk ambil air wudhu. Nah berarti lah akan melangkah yang lain, tidak masalah ya, karena apa? Kita ingin hilangkan kantuk. Kalau ternyata karena apa? Kalau kita ingin kembali ke tempat duduk kita semula, hal itu adalah hak kita, tidak boleh ditempati orang lain. Jika kita keluar wudhu kemudian kembali ke tempat kita semula, itu hak kita ya. Naam, kalau banyak orang mengetahuinya, karena Rasulullah SAW melarang mengambil tempat duduk orang lain ya tanpa izin dari orang yang mendahului atau memiliki tempat tersebut, begitu ya. Sehingga barakallahu fikum, kalau kita mengantuk pas kalian, ya tadi intinya hal itu tidak sampai merusak nilai pahala sholat Jumat kita, tapi paling tidak mengurangi nilainya. Karena apa? Kita tidak perhatian dalam khutbah yang dia sampaikan ya. Nah karena itulah kalau ngantuk usahakan kita bergeser atau pindah tempat kalau memungkinkan, atau hal-hal yang lain yang dengan gerak itu akan bisa mengurangi rasa kantuk. Wallahu a'lam. Seperti itu Pak. Jelas nggih? Intinya nggak akan merusak apa nilai Jumatnya, tidak, tapi ya, kalau mengurangi mungkin. Wallahu a'lam bissawab. Makanya kalau kita sebelum Jumat ya usahakan tidur sejenak ya, untuk kemudian supaya ketika sholat Jumat itu enggak ngantuk. Wallahu a'lam. Tapi biasanya banyak ngantuk Pak nggih. Wah itu penyakit kalau begitu tuh Pak. Nggih, barakallahu fikum. Baik, yang lain silakan. Nggih. Apa? Khauf dan khasyah. Baik, barakallahu fikum. Secara makna itu sama, yaitu khauf takut kepada Allah, khasyah juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada sedikit perbedaan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam syarah Ushulus Salasah kalau tidak salah ya. Beliau katakan kalau khauf takut kepada Allah, yakni takut dalam perkara-perkara yang dikhawatirkan dia tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Takut ya kepada Allah, takut ya, dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, maka itulah takut kepada, inilah takut ya. Khasyah juga takut dalam perkara-perkara yang apa ini sama seperti itu, tapi juga takutnya adalah justru semakin dekat kepada Allah. Wallahu alam. Nanti rinciannya akan kita perhatikan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Yang jelas secara makna hampir sama, yaitu intinya takut kepada Allah. Namun takut di sini bukan menjadikan orang semakin lari dari Allah, menjauh dari Allah, tidak, tetapi takut yang justru menjadikan seseorang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Beda dengan takut kita dengan hewan buas misalnya. Kalau takut sama hewan buas berarti kita apa? Lari menjauh, sembunyi, ya jangan dekat-dekat sama dia, ya karena tentunya akan membuat bahaya pada kita. Kita akan dimakan, kita akan disakiti dan sebagainya. Ini takut, ya. Namun takut yang termasuk ibadah kepada Allah, yakni rasa takut yang justru semakin ya membuat seseorang taat kepada Allah, dekat kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Takut seperti ini adalah takut yang termasuk ibadah, yakni takut hanya kepada Allah, yang dengan takut itu mendorong seseorang semakin mentaati Allah dan semakin menjauhi apa saja yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kan di sana ada takut-takut yang sifatnya tabi'i. Takut tabi'i ya kayak tadi, takut sama hewan buas, ya takut sama ular, sama macan, takut sama apa sesuatu yang menakutkan dan seterusnya. Atau lewat di tempat-tempat sepi yang gelap gulita atau ketika sendirian dan sebagainya, takut. Nah ini takut yang sifatnya tabiat, nggak ada masalah. Jadi kalau takut kepada sesuatu yang dianggap bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat, misalnya takut kepada wali-wali yang sudah mati, takut kepada apa itu wali-wali yang sudah mati yang dianggap kalau kita nggak ziarah ke kuburannya maka akan murka, akan menyebabkan bencana dan sebagainya. Ini syirik, tidak boleh, karena dia takutnya kepada selain Allah, takut kepada ya naam seperti itu, atau kepada jin-jin yang ditakuti bisa mendatangkan kejelekan misalnya, ya padahal dia tidak punya kuasa apapun, maka ini tidak boleh, karena ini termasuk kesyirikan.
takut sama Nyi Roro Kidul gitu misalnya ya, takut kepada apa ini jin yang menunggu kampung ini, kalau tidak diadakan sesembahan, tidak diadakan sesajian, maka dikhawatirkan kampung ini akan mendatangkan bencana dan sebagainya. Ini adalah takut-takut yang mengandung kesyirikan dan tidak boleh seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi khauf wa khasyah ini secara makna umum sama, tapi ada yang beda secara khusus. Wallahu a'lam. Insyaallah nanti akan dijelaskan setelah ini. Begitu, barakallahu fikum. Nah, yang lain? Ya. 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 Ketika Jumat. Baik, barakallahu fikum ya. Jadi kalau untuk Jumat tentunya kita nggak boleh mengucapkan kata apapun ya ketika khatib sedang berkhutbah ya. Nah, karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila kalau seandainya apabila khatib sedang berkhutbah kemudian kita menegur orang lain kepada orang lain, ansit, diamlah kamu ya, jangan bicara kamu, maka faqad laghaut, sungguh dia telah berbuat sia-sia. Artinya apa? Kalau kita mengingatkan orang lain saja ketika Jumat dengan ucapan diamlah kamu, maka ini dianggap sebagai suatu amalan yang sia-sia. Maka demikian pula menegur anak-anak kecil yang ramai dan sebagainya dengan teriakan atau suara, maka ini tidak boleh juga karena akan merusak ataupun menyia-nyiakan pahala kita untuk Jumat kita. Tapi kalau seandainya kita mengingatkan dengan isyarat ya, anak-anak supaya enggak ramai ditemani oleh orang dewasa sambil duduk di tengah-tengah mereka atau berdiri atau apa saja mendampingi mereka agar tidak ramai, dan kalau ramai diingatkan dengan isyarat, misalnya maaf yo nggo pentungan ngono atau diingatkan dengan apa, tapi bukan untuk dipukul, cuma sekadar mengingatkan agar jangan ramai supaya kita tidak mengeluarkan ayo menengoh. Nah, ini sudah termasuk perbuatan laghaut, yakni sia-sia ya. Karena itu ingatkan dengan isyarat saja atau dengan ketukan atau dengan apa supaya mereka tidak ramai ya, dan tidak boleh dengan ucapan wallahu alam bissawab. Seperti itu. Barakallahu fiik. Yang lain mungkin ada, monggo. Kenapa? Boleh, kalau khatib boleh berbicara atau mengingatkan kepada hadirin. Nah, itu tugasnya khatib. Kalau seandainya khatib melihat perlu jamaah diingatkan supaya tidak ramai, apa itu anak-anak atau bahkan orang dewasa yang sedang bicara, maka khatib boleh bahkan berkewajiban mengingatkan. Sebagaimana Rasulullah SAW menegur sebagian para sahabat ya, dengan lisan beliau pada saat khutbah, ketika ada sebagian sahabat beliau yang terlambat ya, yang dia datang buru-buru karena kesibukannya sampai tidak sempat mandi ya, maka ditegur Rasulullah di atas mimbar seperti yang dilakukan oleh Utsman radhiyallahu taala anhu. Ditegur. Ada sahabat yang lain yang datang, ketika baru datang tiba-tiba langsung duduk tanpa sholat tahiyatul masjid ketika Rasulullah sedang khutbah Jum'ah. Maka Rasulullah tanyakan kepada dia, ya fulan, sudahkah kamu sholat 2 rakaat? Dia bilang belum. Berdiri. Rasulullah perintahkan dia untuk berdiri. Ini artinya apa? Teguran-teguran yang disampaikan oleh Pak Khatib kepada jamaah sebagai nasihat dan peringatan agar melakukan kebaikan dan meninggalkan kejelekan, itu termasuk bagian dari tugasnya khatib untuk mengingatkan. Wallahu a'lam. Ya, seperti itu. Barakallahu fikum. Yang lain? Ada lagi? Sampun? Baik, barakallahu fik. Ma'asyiral muslimin, kalau sudah tidak ada lagi, mungkin ini saja dulu apa yang bisa disampaikan pada kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan semakin bertambah sebagian ilmu kita dan juga semakin menguatkan semangat kita untuk selalu istiqomah di atas kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.